Pada dasarnya, agama dan inklusivisme menjelaskan bahwa adanya sudut pandang yang berbeda-beda antara pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lainnya. Terdapat 3 cara pandang agama, yaitu yang pertama, sikap eksklusivisme yang menganggap agamanya yang paling benar, dan yang kedua ada sikap inklusivisme yang menganggap setiap agama memiliki kebenarannya masing-masing, dan ketiga ada sikap pluralisme yang menganggap semua agama benar dan dapat diterima secara langsung. Lalu apa kaitannya dengan Bhinneka Tunggal Ika? Sudah kita ketahui bersama bahwa makna dari Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dalam arti kata lain, walaupun terdapat banyak perbedaan dalam agama, kita harus bisa bersikap menghargai terhadap sesama. Hal ini juga didukung oleh sangat beragamnya suku, ras, dan agama yang ada di Indonesia. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk dapat menjalankan Bhinneka Tunggal Ika dalam pluralisme? Yang harus kita lakukan adalah kita harus menerima dan memahami keadaan orang lain yang berbeda dengan kita, tetapi kita harus tetap berpegang teguh pada prinsip dari agama kita sendiri. Jadi, mari kita jauhi sifat eksklusivisme dan mari kita mendukung Bhinneka Tunggal Ika dalam pluralisme. Selanjutnya yaitu agama dan budaya. Agama dan budaya memiliki hubungan yang sangat erat. Keduanya saling mempengaruhi. Budaya yang digerakkan agama timbul dari proses interaksi manusia dengan kitab yang diyakini sebagai hasil daya kreatif pemeluk suatu agama, tapi dikondisikan oleh konteks hidup pelakunya, yaitu faktor geografis, budaya, dan beberapa kondisi yang objektif. Faktor kondisi yang objektif menyebabkan terjadinya budaya agama yang berbeda-beda. Walaupun agama yang mengilhaminya adalah sama. Oleh karena itu, agama Kristen yang tumbuh di Sumatera Utara di tanah Batak dengan yang di Maluku tidak begitu sama, sebab masing-masing mempunyai cara-cara pengungkapannya yang berbeda-beda. Demikian juga ada perbedaan antara Hinduisme di Bali dengan Hinduisme di India. Jadi, budaya juga mempengaruhi agama, tapi hal pokok bagi semua agama adalah bahwa agama berfungsi sebagai alat pengatur dan sekaligus membudayakannya, dalam arti mengungkapkan apa yang ia percaya dalam bentuk-bentuk budaya, yaitu dalam bentuk etis, seni bangunan, struktur masyarakat, adat istiadat, dan lain-lain. Jadi, ada pluralisme budaya berdasarkan kriteria agama. Hal ini terjadi karena manusia sebagai homo religius merupakan insan yang berbudidaya dan dapat berkreasi dalam kebebasan, menciptakan berbagai objek realistis dan tata nilai baru berdasarkan inspirasi agama. Dipandang dari segi budaya, semua kelompok agama di Indonesia tengah mengembangkan budaya agama untuk mensejahterakannya tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan ras. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, di sini saya akan membahas tentang relasi antara agama dan sains yang nantinya akan dihubungkan dengan Bhinneka Tunggal Ika dalam pluralisme. Relasi antara agama dan sains atau ilmu pengetahuan ditafsirkan berbeda-beda. Oleh sementara kalangan, keduanya itu tidak dapat disatukan, lantaran memiliki basis kebenaran yang berbeda. Agama itu memiliki sifat kebenaran yang tidak dapat diukur panca indrawi, sedangkan kebenaran sains dapat dibuktikan secara nyata. Sehingga kebenaran sains itu biasanya diterima oleh semua orang ketimbang sifat kebenaran yang dimiliki oleh agama. Oleh karena ini, keduanya itu tidak perlu disatukan dan dihubungkan lantaran pada dasarnya itu memiliki jalan kebenaran yang berbeda-beda. Disinilah
peran pluralisme diperlukan karena antara agama dan sains banyak melahirkan perbedaan, sehingga diperlukanlah toleransi dan tidak adanya diskriminasi antara satu dengan yang lain, sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, dan pluralisme yang berarti keanekaragaman. Sudahi permasalahan antara agama dan sains sehingga dapat berdiri berdampingan. Jika adanya perbedaan antara sains dan agama, lebih baik berdialog dengan bertukar pandang dari kubu masing-masing sehingga dapat terjalin salingkan, terutama dalam berbagai pandangan tentang anggapan agama dasar tentang realitas, tanpa harus kehilangan identitas masing-masing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Sherly. Halo, kalian tahu nggak? Ternyata agama dan politik memiliki peranan yang sangat penting dalam masyarakat loh. Tetapi agama dan politik memiliki ranah yang berbeda. Agama memiliki ranah yang lebih ke privat, sedangkan politik memiliki ranah yang lebih ke publik. Namun keduanya dalam suatu negara tidak dapat dipisahkan atau berdiri sendiri. Karena jika terjadi ekstrim agama dan politik, kehidupan masyarakat menjadi tidak stabil dan mengakibatkan terjadinya diskriminasi atau pelanggaran HAM. Maka dari itu, kita harus memberikan ruang lingkupnya sendiri terhadap agama dan politik. Nah, lalu kaitannya Bhinneka Tunggal Ika dalam pluralisme itu apa sih? Nah, pastinya kalian sudah tahu kan kalau Bhinneka Tunggal Ika sendiri artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Sedangkan pluralisme artinya keanekaragaman. Nah, jadi peran Bhinneka Tunggal Ika dalam pluralisme yang artinya dalam suatu negara yang berbeda-beda kita harus tetap menjadi satu. Yang dimana antar umat beragama kita harus saling toleransi dan menghargai perbedaan yang ada. Hal tersebut pun dapat didukung dengan adanya twins toleransi dalam proses substansi, sehingga dapat menciptakan inklusivisme, dan agama dan politik juga dapat menjalankan tugasnya masing-masing. Jadi mulai sekarang ayo kita bertoleransi dan menghargai antar umat beragama, karena dengan kita bertoleransi kita dapat meminimalisir terjadinya perpecahan dalam negara sendiri. Pada dasarnya, agama merupakan sumber atas nilai-nilai yang ada dalam kehidupan. Akan tetapi, nilai-nilai tersebut masih bersifat pasif, sehingga pada tataran praktik perlu pemahaman yang mendalam bagi setiap pemeluknya agar bisa benar-benar menjalankan nilai-nilai tersebut. Namun, akan menjadi sebuah polemik apabila para pemeluknya tidak mampu menerjemahkan dan mengungkapkan nilai-nilai tersebut dengan benar. Nampaknya fenomena gagal paham ini sedang dialami di Indonesia oleh beberapa kelompok tertentu, sehingga tak heran apabila praktik keagamaan di Indonesia yang notabene merupakan negara plural dan berasaskan atas ketuhanan yang Maha Esa masih marak terjadi kasus intoleransi. Contohnya skandal intoleransi di Solo pada 8 Agustus 2020, di mana ratusan warga menyerang kediaman almarhum Segaf Al-Jufri yang sedang menggelar acara Midodareni, yaitu tradisi masyarakat Jawa dalam mempersiapkan pernikahan. Melihat kasus tersebut, dapat diketahui bahwa sikap intoleransi bukanlah sikap menerima kebinekaan atau berbeda-beda tetapi tetap satu.